guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Rated Idol Seungha Funky Walk yang rilis pada tahun 2020. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang wanita yang enak-enak dengan pacar temannya. Penasaran gimana ceritanya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan sepasang kekasih yang lagi enak-enak. Wah, awal film aja udah enak-enak, mantap nih. Dimana wanitanya bernama Minjo dan si prianya bernama Jongso. Scene berganti kepada seorang pria yang bernama Wohyun. Wohyun sendiri adalah seorang guru les privat. Wohyun yang akan memberi les privatnya, dia mendatangi rumah anak didiknya yang bernama Seungha. Sesampainya Wohyun di rumah anak didiknya, dia disambut dengan sangat gembira oleh Seungha, yang kemudian Wohyun dipersilakan untuk masuk. Di saat mereka mulai belajar, Seungha yang terlihat menyukai gurunya itu pun saling curi-curi pandang dengan Wohyun. Wah, tanda-tanda nih kayaknya. Di saat Minjo yang baru saja keluar dari hotel, Minjo pun mendapat telepon dari Seungha. Di situ, Seungha menyuruh Minjo untuk datang ke rumahnya. Minjo yang sedang bersama pacarnya pun langsung pergi ke rumah Seungha dan meninggalkan pacarnya begitu saja. Duh, kasihan ditinggalin, sini-sini sama Mimin aja. Scene berganti saat Minjo sudah ada di rumah Seungha. Mereka berdua terlihat sedang ngobrol-ngobrol, yang tentunya ngobrolin guru les privat si Seungha tadi. Seungha ngomong kalau dia sepertinya suka kepada guru lesnya itu. Di situ Minjo juga bercerita bahwa dirinya habis enak-enak dengan pacarnya. Seungha yang mendengar hal itu menjadi terbayang-bayang ia melakukannya bersama guru les privatnya. Udah berekspektasi jauh aja nih si Seungha. Di sisi lain terlihat Wohyun yang lagi minum-minum dengan Jongsu. Jadi si Jongso ini adalah teman Wohyun, dan dia yang menyarankan Wohyun untuk menjadi guru les privat bagi Seungha. Setelah mereka minum-minum, Wohyun dan Jongsun pun pulang ke rumahnya. Namun karena Jongso yang mabuk berat, jadi dia sedikit halu dan susah untuk berjalan. Di saat itu, Minjo dan Seungha yang kebetulan lewat ketemu mereka berdua. Seungha pun menyapa guru les privatnya itu. Dan Minjo yang melihat pacarnya sedang mabuk berat pun mendekatinya. Akhirnya, Wohyun membantu Jongso untuk berjalan pulang. Keesokan harinya, Wohyun datang kembali ke rumah Seungha untuk memberikan les privatnya. Seungha yang memang menyukai gurunya itu dengan sengaja menggunakan pakaian yang sangat seksi. Wih, mancing-mancing nih. Sehingga membuat Wohyun sedikit nggak fokus. Di sela-sela belajarnya, Seungha mencoba untuk menggoda Wohyun. Sampai-sampai Seungha menunjukkan gunung aktif miliknya. Wih, kayaknya ini udah ngebet banget nih. Tapi sepertinya Wohyun masih belum meresponnya. Mungkin karena gunung aktif Seungha yang terlalu kecil kali ya. Seungha pun terus mencoba merayunya. Di situ, Seungha yang udah nggak bisa menahan keinginannya untuk mencicipi buyung puyuh milik Wohyun pun langsung mendorong Wohyun. Pokoknya pepet terus. Wohyun yang tadinya nggak ngerespon pun, dia nggak mau menyanyiakan kesempatan yang jarang terjadi seperti ini. Dan terjadilah enak-enak di situ. Dah, pokoknya jarang deh yang nolak kalau dikasih gituan mah. Setelah mereka enak-enak, dilanjut dengan Seungha yang membuatkan Wohyun makan. Kemudian mereka makan bersama sambil ngobrol-ngobrol. Ya, karena sudah sore, Wohyun pun memutuskan untuk pulang. Hari itu pun ditutup dengan raut wajah mereka berdua yang sama-sama bahagia. Tak lupa, kebahagiaan Seungha juga dia bagi dengan menelpon Minjo.
dan mengatakan kalau dia sangat bahagia karena telah mendapatkan pria yang ia sukai, yaitu Wohyun, si guru les privatnya. Di sisi lain, Wohyun yang pulang ke rumah melihat Jongso yang masih tidur. Wohyun pun lalu membangunkannya, dan dia sedikit bercerita tentang les privatnya tadi dengan Seongha kepada Jongso. Scene berganti pada Minjo yang lagi jalan, karena dia terlihat buru-buru sampai-sampai si Minjo ini menabrak Wohyun, yang mengakibatkan kaki Minjo terluka. Karena sepertinya luka Minjo agak parah, jadi Wohyun membawa Minjo ke sebuah motel untuk mengobatinya. Loh, di motel ada dokter juga ya? Di saat Wohyun lagi ngobatin luka Minjo, si Minjo ini malah merayu-rayu Wohyun. Sebenarnya Wohyun gak mau, karena dia tahu kalau Minjo ini teman Seongha. Tapi melihat ada lubang dianggurin, kok sayang-sayang ya? Akhirnya terjadilah enak-enak di situ. Di saat mereka keluar motel, tiba-tiba tanpa sengaja Seongha melihatnya. Seongha pun mendengarkan obrolan mereka. Ketika Minjo lagi jalan sendirian, Seongha pun langsung menghampirinya dan mengatakan kalau dia telah mengetahui semuanya. Seongha juga menanyakan apa maksud Minjo telah jalan dengan Wohyun. Iya ya, padahal Minjo kan temennya. Kok gitu sih? Minjo yang merasa bersalah mencoba meminta maaf kepada Seongha. Namun, tak semudah itu Ferguson. Seongha pun mengancam akan memberitahukan semua perbuatan Minjo kepada pacarnya. Minjo pun memohon agar tidak memberitahukan kepada Jongso. Kemudian Seongha memberikan sebuah syarat kepada Minjo, dan Minjo pun menyetujui syarat itu. Lalu Minjo menelpon pacarnya yang ada di sebuah minimarket. Jongso sendiri lagi belanja minuman. Setelah keluar dari minimarket, dia bertemu dengan Wohyun. Di situ Wohyun sedikit bertanya tentang Jongso yang berbelanja begitu banyak. Karena melihat belanjaan Jongso yang begitu banyak, Wohyun pun meminta sedikit cemilan milik Jongso. Dan Wohyun langsung pergi. Mau minta aja pakai cara tanya-tanya dulu. Scene berganti kepada Jongso yang baru saja sampai di depan rumah Seongha. Dengan sedikit kebingungan karena pacar Jongso mengajak ketemuan di rumah Seongha, Jongso pun mengetuk pintu rumah Seongha. Kemudian Minjo langsung keluar untuk menemui pacarnya. Ternyata semua belanjaan Jongso adalah permintaan dari Minjo. Minjo pun sedikit memangsa Jongso untuk masuk ke rumah Seongha. Di saat mereka bertiga ngobrol sambil minum-minum, Minjo pun meminta pacarnya untuk enak-enak bersama Seongha. Jongso yang sedikit terkejut tentang permintaan pacarnya pun sedikit kebingungan. Ternyata syarat yang diminta Seongha kepada Minjo, dia ingin enak-enak bersama pacar Minjo. Dan Minjo harus melihat hal itu di depan matanya. Balas dendam nih ceritanya. Ya, karena Jongso pacar yang baik, dia pun menuruti perkataan Minjo dan mulai meraba-raba tubuh Seongha di depan Minjo. Duh, itu rasanya kayak apa ya jadi Minjo? Minjo yang emang tidak tahan tentang hal itu, akhirnya dia memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Tanpa menghiraukan Minjo, Jongso pun melanjutkan untuk menjamah tubuh Seongha. Dan terjadilah enak-enak di situ. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.